Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi di podcast Kewijayakusumaan Universitas Kewijayakusuma Surabaya bareng aku Juventio Markindo sebagai host kalian kali ini. Dan teman-teman, aku di sini ditemani sama saya Dr. Andes Agung Satoso, manajer Sekolah Wartawan MJK Institut Jakarta dan Ketua Forum Komunikasi Pemimpin Redaksi Media yang ada di Jawa Timur. Kali ini kita berada di studio podcast Universitas Kewijayakusuma Surabaya atau yang lazim disebut UWKS. Para pemirsa, bersama ini hadir bersama kita. Ya, bersama kita telah hadir Bapak Profesor Dr. Muhadjir Effendi sebagai Menko Pembangunan dan Kebudayaan. Sebelumnya terima kasih banyak Pak udah mau mampir di podcast Kewijayakusumaan. Dan Bapak Ketua Yayasan Dr. Andes Sujatmiko. Matur nuwun Pak atas kehadiran kebersamaan dengan Pak Menteri. Baik, kami persilakan tema kali ini tentang perguruan tinggi dalam menangkal berita hoax dan radikal. Pertanyaan untuk Bapak Menteri, Bapak Muhadjir Effendi sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau yang lazim disebut PMK. Bagaimana pendapat Bapak tentang pentingnya peranan perguruan tinggi di Indonesia dalam menangkal berita hoax dan radikal? Ya, sebetulnya berita hoax itu sejak dulu kan ada ya. Dulu masih dari mulut ke mulut biasanya, dari sumbernya A, tiba-tiba setelah berangkai ketok tular itu bisa jadi B, jadi C, gitu, bahkan jadi Z gitu ya. Jadi sebetulnya terjadi penyimpangan berita itu sejak dulu ada. Hanya memang dengan munculnya berkembangnya teknologi informasi, komunikasi, teknologi komunikasi dan informasi, itu berita-berita tidak benar itu juga ikut mengalami simbiosis ya. Jadi berkembang biak juga dengan cara-cara yang juga modern, mengikuti perkembangan teknologi dan informasi, termasuk itu adalah bagian dari perkembangan teknologi informasi yang dampaknya tidak kita harapkan, yaitu unintended consequences. Karena itu, karena ini sudah namanya berita tidak baik, berita salah, berita buruk yang kemudian diberi nama hoax itu sudah mengalami perkembangannya sedemikian rupa, maka seharusnya juga cara pencegahannya, penangkalnya juga harus dengan cara-cara yang modern, dengan cara-cara yang canggih juga, dan harus lebih canggih dibanding sumber dari hoax itu. Dan sekarang ini kan hoax itu tidak hanya menjadi konsumen berita hoax, tapi juga peluang untuk membuat berita hoax sangat mudah. Sehingga orang tidak hanya sebagai konsumen yang jadi terpaan, yang terterpa oleh berita hoax, tapi orang itu sendiri juga hampir semua orang bisa menjadi sumber dari berita hoax. Dan saya rasa mahasiswa yang harus diberi bekal untuk mereka yaitu disiplin akademik. Disiplin akademik itu kan sebetulnya kuncinya komitmen pada kebenaran, dan segala sesuatu harus teruji secara ilmiah, harus ada metodenya, harus ada prosedurnya. Sebetulnya kalau di perguruan tinggi itu sudah tidak ada masalah seharusnya berita hoax itu, karena setiap orang insan akademis di perguruan tinggi itu pasti dimulai dengan rasa kecurigaan, kemudian rasa curiosity, keingintahuan. Setiap ada berita maka kemudian harus ditindaklanjuti untuk dicek kebenarannya. Karena itu pertama yang harus disiapkan di perguruan tinggi itu bekalilah mahasiswa terutama agar punya disiplin akademik yang baik, sehingga kalau dia punya disiplin akademik yang baik, otomatis dia juga akan memiliki daya tangkal terhadap berita-berita tidak benar secara baik juga. Saya kira itu. Baik. Oke, mungkin ini pertanyaan untuk Bapak Ketua Yayasan, Pak. Berkemajuan dan berbudaya. Mungkin Bapak bisa sedikit menjelaskan mengenai tema yang kita usung pada Disnatalis tahun ini. Saya mau menjelaskan tentang budaya, ya, nanti mengenai ketajaman tema dia, mungkin Pak Ketua Umum ya. Jadi
penyelenggaraan Dies itu sendiri bagi saya menganggap ini pelajaran sejarah agar manusia tidak melupakan sesuatu yang lalu, tidak meremehkan bahwa yang masa lalu itu hanya residu masa kini, tapi harus mampu mencari celah-celah mana yang perlu dirawat kembangkan kebaikannya, mana yang perlu diatasi. Nah, maka dari itu moto Anggong Linuh Linuhe kalau dibiarkan tidak ada artinya, itulah yang terus tiap tahun kita pertajam. Budaya, sikap hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Tumbuh berkembang, selalu tumbuh berkembang menjadi lebih baik. Sebagai contohnya bagi generasi muda nantinya, lambang candi hitam itu untuk apa? Cuma batu hitam saja. Apa maknanya? Itu sebenarnya yang menggugah kami untuk menjabarkan, memudahkan generasi berikutnya. Akhirnya ditemukan dari candi batu yang dibuat ratusan tahun, belum ada insinyur, belum ada sekolah teknik, kekuatannya luar biasa. Pasti ada sesuatu, walaupun ini dari zaman kuno. Dari sanalah akhirnya kita mencoba memadukan arsitektur budaya Candi Penasaran dengan arsitektur modern, jadilah tower itu. Dan pengakuan dari PT Pos, begitu diresmikan Tower 1 diangkat menjadi perangko 2010. Nah, kemudian kita percantik, beauty-nya kita cantikkan di tower kedua, pernik-pernik di sana. Di sana pilar-pilarnya saya sampul dengan batik, termasuk batik zaman Mojopahit. Ini untuk mengingatkan itu. Di sana ada bangsal seperti di sini namanya Ponco Waliko. 5 nasihat ajaran daripada wali. Antara lain jangan mencederai dan jangan menyakiti orang lain antara lain. Itu maksudnya supaya kita yang masuk ke sana itu diingatkan apa yang harus dilakukan sebagai manusia yang harus saling berbagi, saling berkasih dan gitu. Nah, di sanalah maka perjalanannya itu akhirnya kita ini bisa mendapat nama sertifikat dari MURI sebagai kampus budaya. Ditambah kita membuat pagar yang terpanjang dengan mendapat rekor dunia karena pagarnya itu merupakan replika dari pintu gerbang kerajaan Ratu Boko sebagai kerajaan yang lahir sebelum Mojopahit, dan ternyata kerajaan Ratu Boko inilah penemu dari bahasa Sanskerta, bukan dari India tapi dari ini antara lain. Pak Besa, mungkin bisa ditambah? Untuk menambah, karena kebetulan tema ini kita ambil dari garis besar. Sebenarnya tema panjang dari pendek-pendeknya itu menjadi kampus yang berkebudayaan dan berkemajuan. Budaya tadi sudah disampaikan oleh Ketua. Berkemajuan ini adalah bahwa kemajuan dan teknologi itu perlu baik dari pendidikan maupun di pemerintahan maupun di masyarakat, bahwa ilmu pengetahuan itu sangat penting. Dan ilmu pengetahuan itu harus mengikuti irama perkembangan dunia pendidikan di mana pun di dunia ini. Oleh karena itu, ilmu menjadi satu tolak utama bagi perkembangan ke depan. Tanpa ilmu, kita tidak bisa bangsa negara ini. Maka pendidikan itu sangat penting dalam membangun negara. Maka kita ambil tema berkebudayaan, kita menghargai kebudayaan yang disampaikan oleh Ketua itu tadi. Berkemajuan, dalam arti tidak hanya di titik itu, artinya kita harus maju ke depan. Kampus yang lain bisa, kampus UWK juga pasti bisa. Itu yang bisa saya Terima kasih aplaus. Ya. Ya, sangat baik sekali jawaban tadi. Mungkin kita bertolak ke Pak Menteri lagi. Pak, mungkin aku akan membacakan sedikit pernyataan. Kampus Merdeka Belajar diharapkan memberikan kemandirian kepada mahasiswa di seluruh Indonesia bagi generasi penerus bangsa dan negara. Bagaimana menurut Bapak tentang pernyataan yang barusan dibacakan? Ya, kampus itu kan sejak dulu itu ada doktrin tadi yang dipidatokan oleh Pak Rektor, yaitu ada namanya kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik. Jadi
dua kata kunci itu, kebebasan akademik itu artinya hak setiap anggota Sivitas Akademikanya untuk mengekspresikan semua pandangan, pikiran, dan temuannya secara bebas. Nah, jadi secara bebas. Kemudian kalau mimbar akademik itu adalah hak dosen, hak guru besar. Hak guru besar sama untuk menyampaikan temu-temuannya dan supaya diadopsi, digunakan oleh masyarakat luas. Jadi kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik itulah. Jadi academic freedom dan the freedom of academic days itulah kata kunci yang ada di dalam dunia perguruan tinggi sejak dulu kala. Sehingga kalau saya kira itu terkait sekali. Sebetulnya soal istilah saja itu, mungkin ada kampus merdeka lah, atau sebetulnya kuncinya di situ, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik. Intinya apa? Orang perguruan tinggi harus bebas bertanggung jawab, mengekspresikan apapun yang jadi pandangannya, yang jadi temuannya, apapun yang terjadi pikirannya untuk disampaikan kepada masyarakat, dan mereka bisa berbeda pendapat satu sama lain dengan secara bebas, sehingga mereka juga bisa mentoleransi berbagai macam perbedaan. Dan kemudian bagaimana dengan kaitan dengan masyarakat? Ketika seorang guru besar menyampaikan temuannya, pandangannya yang itu di depan masyarakat luas, ya, maka masyarakat juga berhak untuk menerima atau tidak, berhak untuk mengkritik atau mengikuti itu. Jadi seharusnya lah, termasuk Universitas Widyakusuma ini memegang dua kredo itu tadi yang sudah disebut oleh Pak Rektor. Saya sangat setuju itu, karena sekarang mulai banyak sekali perguruan tinggi yang melupakan makna dari kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik itu. Dan itulah kunci dari perguruan tinggi untuk bisa memainkan peranan di masyarakat. Dan seharusnya lah siapapun pihaknya, termasuk negara, harus memberikan jaminan kebebasan itu, sehingga tidak boleh siapapun, termasuk negara, ikut campur dalam kaitannya dengan masalah kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik itu. Saya kira itu. Baik, matur nuwun Pak Menteri. Dialog terakhir yang terhormat Pak Ketua Yayasan Pak Jatmiko. Luar biasa, di usia 40 tahun WKS masih berkibar, artinya dengan segala macam bentuk rintangannya, termasuk sudah kategori matang dalam perjalanan sebuah perguruan tinggi. Bagaimana Pak kiat dalam mempertahankan WKS terutama di masa pandemi ini, Pak? Ya. Yang pertama, kita harus yakin bahwa apa yang terjadi ini adalah kehendak Allah. Tetapi juga yakin bahwa Allah itu mencintai penciptaan. Oleh karena itu kita mandang ini adalah satu cobaan yang harus kita hadapi dengan tekun, tapi tidak melupakan apa yang harus kita kerjakan. Maka belajar lewat daring tetap harus kita lakukan. Kemudian kegiatan-kegiatan di rumah, apa itu semacam membuat keterampilan-keterampilan dilakukan di rumah. Tadi disampaikan ada Ibu Dr. Sugiani Lujeng memanfaatkan buah mojo yang kelihatannya tidak ada gunanya, ternyata bisa dibuat sari buah mojo yang tinggal diserahkan Bepom. Jadi di dalam pandemi itu sebenarnya kita mengurangi, karena kita menghadapi penyakit pandemi itu, tetapi kegiatan-kegiatan yang produktif tetap bisa kita lakukan, harus kita lakukan. Itu yang perlu kita lakukan, sehingga dengan demikian tidak timbul keluh kesah semata, tapi harus yakin bahwa hidup itu memang perubahan. Urip iku obah, nek obah iku owah, nek gak owah mati. Baik, terima kasih Pak Menteri, Pak Ketua Yayasan. Dialog siang ini kami kembalikan kepada Mas Dufik. Iya, Pak, mungkin sebelum kita menutup rangkaian podcast kita pada siang hari ini, mungkin pesan dari Pak Menteri untuk teman-teman Widyakusuma itu apa sih, Pak? Ya, pesan saya
khususnya kepada para mahasiswa, mahasiswi Universitas Wijaya Kusuma, UIKS yang saya cintai. Anda harus bersyukur mendapatkan kesempatan belajar di kampus yang luar biasa ini, kampus yang sangat inspiratif, punya sejarah yang punya landasan historis yang sangat kokoh. Tadi sudah singgung oleh Bapak Ketua Yayasan. Tinggal bagaimana kalian bisa memanfaatkan fasilitas kesempatan ini sebaik-baiknya. Pesan saya, jangan bosan untuk terus belajar. Manfaatkan waktu kalian, detik demi detik, menit demi detik, demi menit, jam demi jam, hari demi hari untuk belajar. Setiap Anda melangkah, pertanyakan apakah itu berguna tidak untuk masa depan kalian. Kalau kira-kira tidak berguna, lewatkan. Carilah aktivitas, kegiatan yang kira-kira bermanfaat, berguna untuk masa depan kalian. Percayalah sama saya, apapun aktivitas kalian, asal itu baik, asal itu bermanfaat, pada saatnya nanti ketika Anda sudah dewasa, sudah matang, sudah menempati posisi tertentu, itu semua akan berguna. Yang penting, jangan boros-boros waktu, jangan boros-boros uang, jangan boros-boros energi, hanya untuk kegiatan-kegiatan yang sia-sia untuk masa depan kalian. Terima kasih. Ya. Iya teman-teman semua, nggak terasa sudah sampai di penghujung acara. Untuk teman-teman ingin saja mengingatkan saja untuk adik-adik yang pengen daftar di UIKS, silakan kunjungi di bawah ini. Dan jangan lupa untuk ikuti sosmed kami, UIKS Media Center yang ada di Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Untuk itu sampai segini saja episode kali ini. Terima kasih banyak Pak Menteri, Pak Ketua Yayasan, Pak semua sudah membantu dalam episode kali ini. Aku Jupiter Markindo dan Pak Agung Santoso kami undur diri. Wisanding out. Peace out.